Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan beberapa materi yang akan kami sampaikan. Pertama, saya Kania Sabila dari mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen akan menjelaskan materi tentang BI, LPS, dan OJK. Nah, di sini tuh saya akan membahas tentang 3 lembaga penting yang ada di Indonesia yang berkaitan atau berhubungan dengan sistem keuangan di Indonesia. Nah, kalian mau tahu nggak sih apa aja ketiga lembaga tersebut? Di sini saya akan membahas yang pertama ada BI, Bank Indonesia, dan yang kedua saya nanti akan membahas LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan yang ketiga saya akan membahas tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, menurut sebagian dari kalian tuh mungkin ada yang pernah dengar ketiga lembaga tersebut ya. Nah, pertama di sini saya akan membahas mengenai BI terlebih dahulu. BI itu kepanjangan dari Bank Indonesia ya. BI sendiri merupakan Bank Sentral Indonesia yang memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi dan mengatur sistem keuangan di Indonesia. Tugas utama dari Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung perekonomian Indonesia. BI juga memiliki beberapa fungsi utama seperti jaga kestabilan harga atau menjaga inflasi agar tetap rendah dan terkendali. Juga menjaga stabilitas sistem keuangan agar tidak menimbulkan kegiatan ekonomi yang merugikan. Juga mengatur kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Lalu ada beberapa perusahaan yang diawasi atau berhubungan dengan Bank Indonesia seperti bank-bank komersial yang ada di Indonesia. Contohnya itu ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Danamon, ataupun Bank BRI. Selanjutnya kita akan membahas lembaga yang kedua yaitu LPS. LPS itu kepanjangan dari Lembaga Penjamin Simpanan. LPS ini adalah lembaga yang memiliki peran penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Tujuan utama dari LPS adalah menjaga simpanan nasabah di bank yang terdaftar hingga jumlah tertentu. Jika suatu bank mengalami masalah keuangan atau bangkrut, nah LPS ini tuh akan mengganti rugi, memberikan ganti rugi kepada nasabah yang simpanannya masuk dalam batas yang dijamin. Saat ini LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar per nasabah per bank. LPS juga bertugas untuk mengawasi stabilitas sistem perbankan, memastikan bank-bank yang ada di Indonesia agar tetap sehat dan dapat mengelola dana nasabah dengan baik. Lalu perusahaan-perusahaan yang berkaitan atau berhubungan dengan LPS adalah bank-bank komersial yang beroperasi di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Danamon, atau Bank BCA. Yang ketiga itu saya akan membahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini adalah lembaga yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, baik itu perbankan, pasar modal, asuransi, hingga lembaga keuangan non-bank lainnya. Tujuan dari OJK ini adalah memastikan bahwa sektor keuangan di Indonesia berjalan dengan transparan, terpercaya, dan adil, melindungi kepentingan konsumen, dan mencegah terjadinya kecurangan. OJK juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan supaya lebih banyak masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan yang aman dan terjamin. OJK juga mengeluarkan regulasi dan kebijakan untuk menjaga agar lembaga-lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan tidak mengambil resiko yang berlebihan. Ini adalah perusahaan yang diawasi oleh OJK seperti bank umum, bank syariah, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, reksadana, finansial teknologi, tas company, LPS, dan perusahaan pensiun. Itulah perusahaan-perusahaan yang diawasi oleh OJK sendiri. Nah, segitu dulu aja penjelasan dari saya mengenai ketiga lembaga tersebut. Semoga penjelasan saya mengenai ketiga lembaga tersebut membantu kalian untuk lebih memahami lagi nih peran mereka atau ketiga lembaga tersebut dalam perekonomian di Indonesia. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Yunisa Depa Surestia. Saya dari Prodi Manajemen semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi.
Nah, dapat kita ketahui bahwa asuransi ini merupakan sebuah perjanjian antara pihak penanggung atau perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung atau nasabah. Nah, di mana dalam perjanjian ini, nasabah membayarkan sejumlah uang secara berkala yang disebut dengan premi. Jadi, sebagai imbalannya, perusahaan asuransi memberikan perlindungan finansial kepada nasabah jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Dan telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi ini. Nah, kalau ada yang nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan polis asuransi ini? Jadi, polis asuransi ini merupakan kontrak perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan perusahaan dan pihak tertanggung. Di mana dalam polis asuransi ini terdapat rincian hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang termasuk jenis perlindungan atau manfaat yang diberikan, besarnya premi yang harus dibayarkan, serta syarat-syarat dan ketentuan lainnya. Selain itu, polis asuransi ini berfungsi juga sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Nah, selanjutnya ada manfaat asuransi. Nah, yang pertama, memberikan perlindungan finansial. Nah, di mana asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan, kematian, bahkan bencana alam. Dengan memiliki polis asuransi ini, individu atau perusahaan dapat menerima penggantian finansial jika terjadi kerugian yang dijamin oleh polis tersebut. Yang kedua, memberikan keamanan, di mana asuransi memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran karena kita tidak perlu khawatir terhadap biaya yang besar yang timbul akibat terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Nah, ini juga membantu kita untuk mencegah stres dan kecemasan yang terkait dengan keuangan. Selanjutnya ada perlindungan keluarga dan ahli waris, di mana asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada pihak keluarga dan ahli waris tertanggung jika tertanggung meninggal dunia. Selanjutnya ada investasi dan tabungan. Beberapa jenis asuransi seperti asuransi unit link memberikan kesempatan untuk berinvestasi dan mengumpulkan dana secara teratur untuk masa depan, seperti dana pensiun atau pendidikan anak-anak. Selanjutnya ada kontribusi pada stabilitas ekonomi. Nah, asuransi berperan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dengan membantu masyarakat dan bisnis untuk pulih dari kerugian finansial yang tidak terduga. Ini juga membantu untuk mencegah terjadinya kebangkrutan dan kesulitan keuangan yang lebih besar. Selanjutnya ada prinsip asuransi. Yang pertama ada insurable interest. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang memiliki hak untuk mengasurasikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut dengan polis dan telah memiliki dasar hukum. Dan yang kedua ada utmost good faith. Nah, sesuai dengan namanya, prinsip ini memiliki arti yaitu niat atau itikat baik. Maksudnya di sini adalah dalam proses membeli produk asuransi, baik pihak penanggung atau pihak tertanggung harus menyampaikan informasi secara terbuka, rinci, dan jujur. Nah, selanjutnya ada indemnity. Nah, indemnity ini sering juga disebut dengan prinsip ganti rugi, di mana perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada polis atau perjanjian. Nah, kemudian nilai tanggungan ini harus sesuai dengan nilai klaim yang telah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai. Dan yang terakhir ada prinsip kausa proksimal atau proximate cause, di mana setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis asuransi tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama, ada asuransi jiwa, di mana asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi keluarga atau ahli waris tertanggung jika tertanggung ini meninggal dunia. Yang kedua, ada asuransi kesehatan, di mana asuransi ini membantu menanggung biaya pengobatan, perawatan medis, bahkan biaya rumah sakit jika tertanggung ini mengalami sakit atau kecelakaan. Dan yang ketiga, ada asuransi properti, di mana asuransi ini melindungi tertanggung dari kerusakan properti akibat kebakaran, banjir, tsunami, bahkan bencana alam lainnya, atau kerusakan seperti gedung, rumah, kendaraan, bahkan barang berharga lainnya. Nah, yang keempat ada asuransi pendidikan. Asuransi ini membantu menjamin biaya pendidikan anak di masa depan, di mana jenis asuransi ini memberikan uang pertanggungan yang digunakan untuk biaya pendidikan, seperti sekolah, kuliah, atau kebutuhan pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perusahaan asuransi. Di sini saya mengambil contoh dari PT Asuransi Jiwa BCA,
atau yang sering dikenal dengan nama BCA Life. Nah, BCA Life ini merupakan anak perusahaan dari PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA yang didirikan pada tahun 2014 dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk beroperasi di Indonesia. Nah, secara umum di sini BCA Life menawarkan 3 jenis layanan asuransi jiwa seperti yang pertama ada perlindungan atau protection, yang dimana BCA Life memberikan perlindungan bagi keluarga jika terjadi risiko kematian, penyakit kritis, kecelakaan, bahkan disabilitas. Kedua, ada tabungan atau saving. Nah, selain memberikan perlindungan, BCA Life juga memiliki komponen tabungan yang dimana digunakan untuk masa depan. Selanjutnya ada investment atau investasi, di mana kombinasi antara perlindungan dan investasi sehingga dana kita dapat tumbuh seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya ada contoh produk populer dari BCA Life seperti BCA Life Proteksi Jiwa Optima, yaitu produk ini memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia atau tidak mampuan total. Dan yang kedua ada BCA Life Protection Guard yang merupakan asuransi berjangka yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia yang diakibatkan sakit atau kecelakaan. Selain itu, BCA Life ini memiliki beberapa keunggulan seperti yang pertama pastinya mendapat dukungan dari grup BCA. Sebagai anak dari grup BCA, BCA Life ini memiliki akses ke jaringan atau sumber daya yang luas sehingga mampu memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, produk yang inovatif, yang dimana BCA Life terus berinovasi untuk mengembangkan produk dan layanannya. Salah satu contohnya adalah platform mylifeguard.id. Nah, di sana kalian bisa cek sendiri, yang dimana memungkinkan nasabah untuk memilih dan membeli produk asuransi jiwa secara mandiri dan mudah. Yang terakhir ada layanan yang ramah, di mana BCA Life berkomitmen untuk memberikan layanan yang ramah dan profesional kepada seluruh nasabahnya. Selanjutnya, saya Jessy Sikri Rahmadani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rahasia bank. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan simpanannya yang wajib dirahasiakan oleh bank. Prinsip rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank wajib menyimpan rahasia nasabah dalam keadaan apapun. Kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabah diatur dalam hukum perdata dan pidana. Kewajiban ini dasarnya pada hubungan antara bank dan nasabah yang bersifat fiduciary relation dan financial relation. Kewajiban bank untuk merahasiakan informasi nasabah tidak berlaku dalam perkara pidana. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga rahasia bank dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun, serta denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 20 miliar rupiah. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun, serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 15 miliar rupiah. Di Indonesia, prinsip kerahasiaan bank ini ditegakkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10/1998 yang berbunyi, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan penyimpanan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 41, 41A, pasal 42 dan pasal 44 dan pasal 44A. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku pula bagi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Penegakan tersebut ditekankan kembali oleh Bank Indonesia dalam pasal 2 ayat 1 PBI nomor 2/2000 yang menyatakan bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan penyimpan dan simpanan nasabah. Juga ada pengecualian dalam prinsip kerahasiaan bank. Terdapat 2 teori tentang rahasia bank, yaitu yang pertama, teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bank wajib menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan aturan apapun dan oleh siapapun. Kedua itu ada teori bersifat nisbi atau relatif, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara dan kepentingan umum. Selaras dengan adanya prinsip kerahasiaan bank dan pengecualian pasal 4 PBI nomor 7/2005, kewajiban bank meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah
kepada pihak lainnya tujuan komersial dan terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah. Baik, selanjutnya saya Najwa Umayyah dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari semester 3. Saya akan menjelaskan leasing atau sewa guna usaha. Saya Najwa Umayyah akan menjelaskan leasing atau sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana pihak lessor memberikan hak atas barang pinjamannya kepada lessee untuk menggunakan aset tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Aset yang dimaksud bisa berupa kendaraan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kegiatan leasing. Yang pertama itu ada pembiayaan perusahaan. Leasing merupakan pembiayaan yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk memperoleh akses ke aset atau modal tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar secara tunai. Yang kedua itu penyediaan barang modal. Proses leasing melibatkan penyediaan barang modal seperti kendaraan, mesin, peralatan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh perusahaan atau individu untuk menjalankan aktivitas usahanya. Yang ketiga ini ada jangka waktu tertentu. Perjanjian leasing jangka waktunya sejak diterima barang modal sampai perjanjian sewa guna usaha. Selanjutnya itu ada tahapan kegiatan leasing. Perjanjian antara pihak lessor dengan pihak lessee. Nah, pada tahapan ini, lessor pihak yang memiliki aset dan lessee pihak yang ingin menggunakan aset melakukan negosiasi dan menyusun perjanjian leasing. Perjanjian ini mencakup syarat ketentuan penggunaan aset termasuk durasi sewa, jumlah pembayaran, jenis aset, dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak. Selanjutnya itu ada jenis-jenis leasing. Yang pertama ada capital lease. Ini jenis leasing yang paling sering digunakan di mana lessor memberi barang untuk kemudian diberikan kepada nasabah. Nah, nasabah ini akan membayar barang tersebut dalam bentuk cicilan. Yang kedua itu ada operating lease. Jenis leasing jangka pendek di mana lessor membeli barang untuk disewakan kepada nasabah. Nasabah itu hanya perlu membayar biaya sewa selama masa sewa. Yang ketiga ini ada sales type lease, jenis leasing di mana perusahaan itu menjual barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Perusahaan ini akan mendapatkan penghasilan dari penjualan dan bunga. Selanjutnya ada cara mengajukan leasing. Yang pertama itu ada memilih dan menentukan lembaga leasing serta mengajukan permohonan leasing. Yang kedua itu ada memperhatikan kartu identitas, yaitu KK ataupun KTP. Yang ketiga ini jika disetujui maka harus mengisi formulir kontrak. Yang keempat ini setelah itu perlu melakukan kesepakatan mengenai aturan yang berlaku pada perusahaan leasing tersebut. Selanjutnya ada contoh dari perusahaan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Adira Dinamika Multifinance Tbk itu ada beberapa produknya. Yang pertama itu ada kredit mobil, merupakan jasa pembiayaan mobil baru dan bekas baik perorangan maupun perusahaan kelembagaan tenor yang dapat diambil mobil bekas atau baru maksimal selama 5 tahun. Yang kedua itu ada kredit motor, merupakan jasa pembiayaan motor baru dan bekas baik perorangan maupun perusahaan atau kelembagaan tenor yang dapat diambil motor baru atau bekas. Fasilitas pembiayaan yang dapat diambil oleh konsumen dilengkapi dengan asuransi, terdapat kendaraan yang dijaminkan serta asuransi lainnya, termasuk asuransi kecelakaan diri ataupun asuransi jiwa. Yang ketiga itu ada pinjaman dana multiguna. Kredit multiguna jasa terdiri dari 2 fasilitas, yaitu fasilitas pinjaman dana dan fasilitas kredit multiguna jasa. Tenor yang dapat diambil untuk jaminan motor dan mobil maksimal 4 tahun atau 48 bulan. Yang keempat itu ada kredit elektronik, furnitur, dan gadget. Merupakan jasa pembiayaan elektronik seperti telefax audio video, komputer, mesin cuci, handphone, spring bed atau tempat tidur, dan alat olahraga serta berbagai barang lainnya. Tenor pembiayaan yang dapat diambil itu 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Yang kelima itu ada produk syariah. Nah, produk pembiayaan syariah ini untuk pembelian paket perjalanan umroh dan travel agen umroh yang telah kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah jual beli menggunakan jaminan OPBK kendaraan motor atau mobil.
Nah, segitu aja penjelasan dari saya tentang leasing atau sewa guna usaha.